Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pihak yang merasa dirugikan, karena saya tidak ada niatan untuk merugikan pihak manapun atau pihak atau menguntungkan pihak manapun. Jadi ini hanya pure pendapat pribadi, teman-teman, pengalaman pribadi. Langsung saja, teman-teman, saya beli Astrok 77 Pro dan saya juga beli raket Asphos Lining Asphos 70. Jadi tidak ada niatan apapun dari saya untuk merugikan pihak manapun atau menguntungkan pihak manapun. Pure hanya pengalaman pribadi. Jadi teman-teman, mungkin saya bukan market dari Astrok 77 Pro. Itu yang harus saya garis bawahi dulu. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat saya make sebulanan lebih, berkali-kali, beberapa kali lah saya pakai, saya tidak menemukan chemistry atau kecocokan dalam pemakaian raket Astrok 77 Pro. Sedangkan saya pakai Asphos 70, ini kebetulan cocok, teman. Kebetulan cocok di hati saya, di pegangan saya, di permainan saya. Walaupun sebenarnya teman-teman, dua-duanya tidak saya pakai untuk bermain satu game full. Nah, itu juga harus digarisbawahi. Dua-duanya tidak saya pakai untuk bermain satu game full. Sebelumnya tarikan senarnya kurang lebih sama. Hanya bedanya ini adalah pakai senar X-Ball 65. Kalau di Astrok 77 Pro pakai senar Ultimax Yonex Ultimax. Lah, kenapa saya tidak cocok? Kurang tahu, teman-teman. Tapi mungkin beberapa alasan ini menurut saya pribadi, teman-teman ya. Saya tidak bilang Astrok 77 Pro bukan raket yang nggak enak, nggak. Itu raket high end Yonex yang enak, dan menurut banyak reviewer atau banyak blogger mungkin akan menceritakan, dan itu beneran, raket itu sebenarnya enak. Faktanya banyak pemain atlet dunia seperti yang sekarang An Seong itu pakai Astrok 77 Pro menjadi ranking 1 dunia. Jadi Astrok 77 Pro itu bukan gak enak. Mungkin saya bukan marketnya Astrok 77 Pro. Sebaliknya saya belum tahu ada pemain dunia yang pakai raket Lining Asphos 70 top 10 lah, yang saya belum tahu. Mungkin saya yang katrok ya. Tapi faktanya saya lebih cocok Asphos 70. Ini saya tidak di endorse atau nggak ada. Ini pure pendapat pengalaman pribadi saya. Setelah ini kebetulan saya nggak ada raket Astrok 77 Pro nya karena sudah saya jual. Saya beli 2.250.000, saya jual 1.900.000-an. Itu sudah terpasang grip, sudah terpasang senar, dan masih termasuk mulus. Senarnya termasuk mulus Ultimax nya. Kalau raketnya mulus, teman-teman, karena saya hanya pakai untuk pemanasan passing aja, dan itu hanya sebulanan langsung saya jual. Karena saya coba, biasanya kalau raket itu nggak cocok sekali pakai, mungkin saya masih toleransi ya, saya pakai lagi. Tapi setelah berkali-kali saya pakai ternyata belum cocok. Mungkin bisa jadi ini sangat subjektif, mungkin saya kurang adaptasinya, atau memang ya itu tadi, karena Astrok 77 Pro walaupun diperuntukkan untuk Astrok itu kan diperuntukkan untuk tipikal ofensif dan smash ya, dan itu sebenarnya juga karakter tipikal permainan saya yang pemain belakang yang lebih sering suka ofensif daripada bermain mengatur jalannya permainan. Lah, Astrok 77 Pro itu adalah raket yang diciptakan untuk
all round teman-teman yang saya tahu. Jadi untuk pemain belakang dan juga pemain depan. Lah mungkin itu yang bikin saya tidak cocok. Raket itu benar-benar yang saya rasakan adalah raket yang diciptakan untuk bermain depan dan juga bermain belakang. Seperti mungkin Alfian gitu ya. Kalau siapa di Fajar ya, Alfian Fajar ya, Fajri itu kan yang siapa yang Fajar ya, itu kan pemain depan, playmaker yang mengatur jalannya tempo permainan. Lah itu yang saya rasakan teman-teman, terutama buat smash Astrock 77 Pro. Walaupun masuk kategori Astrock yang memang diperuntukkan untuk ofensif dan smash, tapi saya tidak merasakan feeling smash yang enak buat Astrock 77 Pro. Begitu juga dengan defense-nya teman-teman. Nggak tahu kenapa battle raketnya itu enteng sebenarnya kalau dibandingkan dengan raket Astrock 88, apalagi Astrock 100 atau Astrock 99 Pro. Teman-teman yang udah pernah megang barangnya, saya yakin akan bilang lebih enteng pakai Astrock 77 Pro. Dan itu faktanya seperti itu kalau secara spesifik yang saya lihat. Tapi nggak tahu kenapa buat defense saya agak keteteran, terus buat smash saya nggak dapet feelnya teman-teman, nggak dapet feelnya. Berbeda dengan Asphos Lining 70 ini, hari pertama mungkin saya belum adaptasi, belum merasakan enaknya, mungkin karena sebelumnya saya pakai 5U juga Asphos Canon. Tapi setelah itu teman-teman, hari kedua, hari ketiga saya pakai, lah itu langsung saya dapat feelnya teman-teman. Asphos 70 ini saya dapat feelnya, buat smash mantep teman-teman. Bahkan sebenarnya mungkin raket ini sama Astrock 77 Pro ini mungkin diciptakan dengan visi misi yang sama mungkin teman-teman. Kan di Lining ini kan mungkin saling kejar mengejar dengan Yonex ya teman-teman, saling berival ya mungkin ya teman-teman ya. Ada Astrock 100, ada Asphos 100, ada Astrock 99, ada Asphos 90, ada 88, ada Asphos 80. Lah mungkin 70 ini juga diciptakan untuk berival dengan Astrock 77 Pro, mungkin seperti itu. Tapi yang saya rasakan ini lebih dapat ke pemain belakang daripada pemain depan atau all round. Sedangkan Astrock 77 Pro itu lebih ke all round daripada ke pemain belakang atau pemain depan. Jadi seperti itu teman-teman. Raketnya secara spesifikasi mungkin sama ya, sama-sama medium, shaftnya sama-sama, hit heavy juga di angka 300an tipis juga. Tapi tidak tahu kenapa feel saya untuk smash lebih dapat di Asphos 70 ini. Jadi pada saat smash itu bola yang saya pukulkan itu serasa menukik ke bawah teman-teman, dan lebih bertenaga. Itu menurut pemakaian saya pribadi teman-teman. Bahkan sebenarnya kalau untuk smash, kalau yang saya rasakan, saya kan punya Astrock 88 di game. Astrock 77 Pro itu lebih dapat smashnya Astrock 88 di game teman-teman. Dan Astrock 88 di game itu sekarang menjadi salah satu raket andalan saya teman-teman. Sebenarnya ini juga, tapi karena hanya ini sayang untuk saya gunakan takut tabrakan aja, jadi Astrock 88 di game jadi raket andalan saya sekarang itu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Astrock 77 Pro, itu raket sebenarnya enak teman-teman, tapi mungkin marketnya bukan saya. Jadi saran buat teman-teman, kadang raket yang bagus, spek yang bagus itu harus benar-benar dicocokkan dengan feelnya, tangannya teman-teman, gaya permainan teman-teman, dan mindset teman-teman. Faktanya saya juga dalam sebulan saya jual, padahal baru sebulanan saya jual, saya sudah rugi, karena mau kemana kan baru, walaupun masih mulus, kalau dijual tetap barang bekas.
dan saya cocok dengan raket ini. Itu aja teman-teman, mohon maaf untuk semua pihak karena tidak ada niatan dari saya untuk merugikan pihak manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.